Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wariyuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Ya. Jadi hari ini kita masuk lagi ke tema pendidikan. Kalau kemarin kita lari ke Indonesia, ketemu Ki Hajar Dewantoro. Hari ini kita lari ke Brazil. Kita ketemu Paulo Freire. Ya, jadi beliau ini punya gagasan yang luar biasa, di mana saat itu beliau melihat pendidikan itu enggak sebagaimana pendidikan. Jadi dalam kacamata Freire ini, pendidikan itu harusnya itu bisa mengantarkan manusia menjadi manusia, bisa melihat posisi manusia yang itu manusia. Tapi faktanya saat itu di Brazil, faktanya kok enggak demikian. Akhirnya nanti belakangan beliau punya gagasan yang mungkin di antara teman-teman pun juga sudah mengenal, termasuk bagi teman-teman yang itu mahasiswa pendidikan, pasti mengenal, yaitu pendidikan kaum tertindas. Ya, coba teman-teman dicek hari ini, pendidikan di Indonesia itu apakah sudah membebaskan, apakah sudah menjadi pendidikan yang itu memerdekakan si anak didik. Kalau teman-teman cermat memakai kacamatanya Freire ini, ternyata pendidikan hari ini itu pun juga basisnya masih ada yang sifatnya itu tidak membebaskan. Cirinya apa? Cirinya kalau anak didik itu tidak diberi kesempatan untuk ngomong. Jadi isinya itu hanya mendengar, isinya itu hanya patuh sama gurunya, sama pendidiknya, itu malah menjadikan anak didik itu enggak kreatif, tidak punya inisiatif. Sekaligus apa? Pendidikan itu hanya menunggu saat berjalannya proses belajar. Dan setelah itu ketika enggak ada pendidikan atau enggak ada proses pembelajaran, ya pendidikan berhenti. Artinya apa? Artinya pendidikannya itu tergantung. Banyak kan hari ini mungkin termasuk kita kan belajar itu hanya menunggu dosen kita. Kita belajar pun hanya menunggu apa yang kita itu punya tugas kuliah misalkan, baru kita belajar. Apalagi mungkin di antara teman-teman itu belajarnya kan ngebut satu malam, ya. Jadi sebelumnya itu nggak pernah belajar atau malas belajar, karena minggu ini ada UTS atau ada ujian kuliah, baru semalam suntuk itu belajar untuk persiapan besok ujian. Tapi kok teman-teman sebelumnya itu sudah belajar, setiap hari, setiap malam sudah belajar, walaupun itu ada ujian, ya santai-santai saja, bahkan malamnya nggak usah yang namanya belajar, malamnya itu malah asik ngopi, menikmati malam itu untuk mempersiapkan mental kita untuk ujian besok. Tapi kan ada juga seperti halnya tadi, nggak pernah belajar, tapi karena ada ujian, semalam suntuk cari materi, mencari PowerPoint, mencari jurnal, dan lain sebagainya. Itu pun juga termasuk pendidikan kaum tertindas. Dirinya nggak merdeka, dirinya itu nggak bebas, tergantung. Bahkan tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri sebagai pelajar. Harusnya apa? Harusnya sang pelajar itu di momen-momen apapun,
itu harus bisa membuka matanya, mencari kesempatan untuk apa? Untuk dirinya itu senantiasa belajar. Tapi kok pendidikan hari ini termasuk diri kita kok hanya menggantungkan diri kita pada orang yang punya otoritas, termasuk guru, termasuk dosen, ya akhirnya kita nggak merdeka di situ. Arti nggak merdekanya apa? Ya tadi kita tergantung. Kita mendapatkan ilmu ketika kita itu diberikan ilmu sama orang yang punya otoritas. Ya, nanti coba kita lihat ide-ide dan gagasannya Paulo Freire. Jadi beliau ini lahir tepatnya pada tahun 1921. Jadi beliau ini lahir di abad 19 Masehi, tepatnya itu di daerah Recife. Jadi Recife ini salah satu kota yang ada di Brasil. Ayahnya itu namanya Joachim Themistokles. Jadi ayahnya ini seorang polisi, tapi di sisi yang sama ayahnya ini seorang pengikut aliran Batiniah. Dan ibunya namanya itu Edol Trusnever. Ya, jadi kalau ayahnya tadi itu mengikuti aliran Batiniah, kalau ibunya ini beragama Katolik. Jadi mungkin keluarganya Freire ini adalah keluarga nasionalis yang itu berbeda keyakinan dan itu nggak ada soal. Nah, walaupun demikian, Freire ini di masa kecilnya saat bertumbuh-tumbuhnya itu pernah menceritakan, pernah mengisahkan. Jadi beliau bilang bahwa ayahku itu adalah seorang yang baik budinya, cakap, ulet, dan mencintai keluarganya. Sedangkan ibuku itu adalah orang yang lembut hatinya. Ibuku pun juga orang yang adil. Beliau ini menegaskan juga, mereka berdualah yang mengajarkan untuk menghargai yang namanya itu dialog, mengajarkan yang namanya itu saling menghormati antara perbedaan pendapat dan menghargai pilihan orang lain yang itu berbeda dengan diri kita. Jadi bagi sosok Freire, orang tua itu adalah jasanya luar biasa. Yang itu mengenalkan Freire waktu kecil, yaitu mengajarkan pentingnya menghargai adanya dialog. Kemudian apa? Ayo kita menghormati adanya perbedaan-perbedaan pendapat. Itu hal yang wajar, itu hal yang niscaya. Hari ini kok kita sibuk dengan adanya perbedaan pendapat dan kita bersikukuh membenarkan pendapat kita dan kita menyalahkan pendapat-pendapatnya orang lain, apalagi pendapatnya itu berbeda dengan sekte kita misalkan, dengan keyakinan kita, aliran kita, ya bagaimanapun kita tidak bisa menghormati orang lain. Ya bagaimanapun itu tidak akan terjadi yang namanya dialog, apalagi menghargai pilihan orang lain. Bahkan basis-basis yang itu jejaknya orang tua yang ditangkap Paulo Freire, ini nanti yang menginspirasi gagasannya Freire, terutama pendidikan yang itu membebaskan. Jadi pendidikan yang itu apa? Yang itu memberikan kebebasan pada anak didik untuk dialog. Jadi anak didik yang mulanya itu sebagai objek, seakan-akan itu koyok kayak celengan. Jadi celengan itu kan nggak ada isinya. Karena nggak ada isinya, akhirnya apa? Akhirnya si anak didik ini dianggap orang yang nggak tahu. Ya, kalau dianggap itu sebagai orang yang nggak tahu, ya bagaimanapun dialog itu nggak jalan. Dialog itu jalan ketika apa? Ketika anak didiknya ini sebagai subjek, yaitu mikir, merdeka, inovatif, dan lain sebagainya. Bahkan nanti saat kecil, karena beliau ini hidup di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah apa namanya eh, daerah yang itu terbelakang dan lain sebagainya. Jadi beliau melihat bagaimana situasi saat itu nggak enaknya menjadi orang yang itu miskin, menjadi orang yang itu buta huruf dan lain sebagainya. Nah, saat pertumbuhan itu beliau itu pernah bersumpah, ya. Bersumpah itu apa? Jadi aku itu bersumpah, aku akan membuktikan hidupku untuk melawan
melawan kemiskinan dan kelaparan, serta membela kaum miskin sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menderita setelahnya seperti yang aku alami. Jadi Freire ini menegaskan atau bersumpah demikian karena beliau pun juga merasakan yang namanya miskin, merasakan yang namanya itu lapar. Jadi beliau itu tahu betul makna artinya lapar yang saat itu dialami saat masa pertumbuhannya. Dari situlah tadi beliau bersumpah, saya akan mendedikasikan diriku untuk memperjuangkan dan membela kaum miskin. Biar apa? Biar anak-anak setelahnya Paulo Freire ini, biar tidak ada lagi anak-anak yang itu kelaparan, biar tidak ada lagi anak-anak yang itu miskin, dan lain sebagainya. Nanti pun beliau juga mengkritik yang kita sangat kenal sekali, mengkritik adanya yaitu dehumanisasi. Maksudnya apa? Maksudnya itu tidak bisa memanusiakan manusia. Termasuk apa? Termasuk yang itu masuk di dalam pendidikan. Banyak sekali ya praktek-praktek pendidikan yang itu tidak bisa memanusiakan manusia. Sifatnya itu malah dehumanisasi, melihat manusia yang itu tidak manusia. Kayak tadi guru itu melihat anak didik itu kayak celengan. Celengan itu harus diisi biar ada isinya dan lain sebagainya. Nah, saat beliau mengkritik gaya yang itu tidak manusiawi, ini nantilah yang melahirkan ide-ide brilian, ya. Jadi beliau itu punya harapan bagaimana agar masyarakat itu bisa lebih bersifat humanis, ya. Kenapa kok demikian? Sebab dengan semangat humanislah penindasan itu dapat dihapuskan, ya. Kalau tidak menyadari saya sebagai manusia atau kita yang sebagai manusia dan kita bisa melihat orang lain sebagai manusia, ya kita tidak akan bisa memberikan kemerdekaan untuk kita maupun untuk orang lain. Ya, jadi prasyarat agar untuk orang itu bisa merdeka, ya, salah satunya apa? Ayo geser mindset yang mulanya itu tidak bisa memanusiakan manusia, sekarang menjadi mindset yang itu humanisasi, memanusiakan manusia. Ini pun nanti menjadi titik pokok gagasannya Freire. Nanti pun pada tahun tepatnya itu 1943, ya, beliau ini punya kesempatan yaitu kuliah di Resif, kuliah di salah satu kampus yang itu ada di kotanya. Dan kabarnya beliau ini mengambil fakultas hukum. Ya, jadi beliau ini yang mulanya itu sudah ada bibit-bibit kesukaan dengan yang namanya pendidikan, tapi beliau kuliahnya itu masuk ke hukum. Tapi di sisi lain yang sama, ya, di sisi yang sama, beliau itu nggak hanya belajar hukum, tapi pun juga belajar tentang filsafat, belajar tentang psikologi, bahkan beliau pun juga banyak menguasai bahasa-bahasa asing. Makanya nanti dalam cerita akhirnya, beliau ini banyak sekali melakukan perjalanan-perjalanan yang itu ngisi-ngisi seminar, termasuk pernah menjadi pembicara yang itu di Universitas Harvard, ya. Nah, nanti saat beliau lulus kuliah, beliau ini profesinya sebagai pengacara, tapi tidak lama, ya. Dan kemudian beliau ini malah milih menjadi seorang guru yang itu ngajar di sekolah menengah. Ya, jadi yang mulanya itu profesinya sebagai lawyer, sebagai pengacara, kemudian tidak waktu beberapa lama mungkin beliau nggak asik dengan dunia dengan dunia hukum dan lain sebagainya. Kemudian beliau itu memilih menjadi seorang guru yang ngajar di sekolah menengah. Nah, disitulah nanti beliau itu bertemu dengan seorang cewek, namanya itu Elsa. Jadi namanya kalau nggak salah itu Elsa Maya Costa. Jadi ini kan nama-nama orang Brazil. Dan cewek inilah nanti yang itu menjadi istrinya Freire. Ya, jadi nanti setelah beliau ini menikah, mindsetnya yang mulanya itu backgroundnya orang hukum, seorang pengacara, karena beliau kemudian itu
yaitu pernah menjadi guru juga, dan istrinya kabarnya pun juga sebagai seorang guru. Nah, saat menikah itu naluri dan kepeduliannya Freire pada pendidikan ini mulai tumbuh, ya. Jadi mulai saat itu minatnya pada pendidikan itu sudah tumbuh, dan banyak sekali di situ beliau itu membaca buku tentang pendidikan, terutama filsafat pendidikan dan lain sebagainya. Nanti pada tahun 46 terutama, beliau pun juga diangkat menjadi Direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Jadi ini sebenarnya salah satu perjuangan besarnya itu apa saat beliau itu menjadi direktur, yaitu membebaskan orang miskin yang itu buta huruf, termasuk nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis. Itulah nanti yang menjadi titik objeknya Paulo Freire. Yang itu apa? Yang itu menggeser tadi. Pendidikan yang sifatnya itu tertindas, ayo kita geser menjadi pendidikan yang itu membebaskan. Nanti pun beliau punya kesempatan yaitu apa? Yaitu melanjutkan kuliahnya, yaitu S3. Yang itu di kampus yang sama, di Universitas Recife. Jadi saat itu beliau waktu menyelesaikan kuliahnya itu disertasinya, judulnya kalau nggak salah adalah Pendidikan dan Keadaan Masa Kini di Brazil. Ya, jadi ini nanti disertasinya luar biasa. Maka nggak salah nanti beberapa tahun kemudian beliau ini diangkat menjadi guru besar di universitasnya itu sendiri. Oke, jadi beliau perjalanannya kalau kita lihat beliau kan sejak awal tadi punya keinginan yang kuat, punya minat yang kuat, ya. Jadi kalau teman-teman itu punya minat dan keinginan yang kuat, otomatis apa yang diinginkannya itu tercapai, termasuk ini Freire. Yang mulanya itu orang miskin, yang mulanya itu orang pinggiran dan lain sebagainya, tapi hasratnya itu luar biasa sampai beliau itu diangkat menjadi guru besar. Dan beliau pun juga nanti itu pernah menjabat sebagai presiden di Komisi Nasional yang itu untuk kebudayaan. Jadi saat menjabat itu, beliau itu punya kesempatan yaitu apa? Yaitu menerapkan secara praktis teori-teorinya yang itu pernah digagas oleh Freire. Jadi apa? Jadi saat itu beliau ini mengambil 300 orang buruh kebun tebu, ya, yang itu diajarkan untuk membaca dan menulis, yang itu hanya memakan waktu 45 hari. Jadi ada banyak orang-orang tua, ternyata orang-orang buruh yang itu ternyata pun juga nggak bisa membaca dan menulis, ya. Akhirnya beliau punya kesempatan tadi mengambil 300 orang, ya, yang ini semuanya itu orang buruh yang itu diajar oleh beliau, yang alhamdulillah belakangan itu bisa melek yang namanya membaca dalam waktu 45 hari, ya. Kemudian mereka itu langsung bisa. Nah, dari situlah nanti direspon oleh pemerintah Brasil. Jadi pemerintah Brasil itu menyetujui adanya teori-teori yang itu digagas oleh Freire. Akhirnya pemerintah Brasil ini menyetujui adanya dibentuknya apa? Yaitu ribuan lingkaran budaya melek huruf yang itu diterapkan di seluruh daerah yang ada di Brasil. Ya. Jadi teman-teman kalau punya gagasan-gagasan yang brilian, ya, gagasan-gagasan yang cemerlang, yang itu manfaatnya luar biasa untuk masyarakat, yuk bisa terjadi seperti halnya Paulo Freire, ya, yang mulanya itu hanya mengambil 300 orang buruh, yang itu di mana teorinya berhasil, akhirnya disepakati oleh pemerintah, akhirnya diterapkan di seluruh daerah yang ada di Brasil, ya. Tapi kalau kita melihat suksesnya beliau itu, ya, nanti kabar buruknya apa? Tepatnya itu pada tahun 1964 Masehi. Coba teman-teman dicek, saya kok agak lupa. Jadi rezim yang berkuasa saat itu menganggap Freire ini orang yang membahayakan. Jadi beliau kan merekonstruksi status quo yang sudah mapan saat itu, ya.
biasanya pemerintah itu kalau sudah mapan, status quo-nya itu sudah berjalan sebagaimana adanya. Kalau ada orang itu kok merongrong atau mengganggu stabilitas pemerintahan saat itu, otomatis itu adalah orang yang mengancam, orang yang membahayakan. Akhirnya apa? Akhirnya beliau ini nanti diasingkan ke Bolivia, kemudian dipindah ke Chili. Jadi yang namanya intelektual, yang namanya profesor atau guru besar, sebagaimana Paulo Freire, walaupun dibuang ke Bolivia, ke Chili dan lain sebagainya, ya, beliau di situasi yang itu tidak punya gerak, tapi beliau itu masih punya gerak. Jadi saat di Chili itu beliau punya jasa yang besar, yaitu apa? Yaitu sama sebagaimana beliau waktu di Brasil, yaitu memberantas orang yang buta huruf. Inilah nanti yang mengantarkan negara Chili yang menjadi satu di antara 5 negara yang itu terbaik di dunia. Ya, dan itu pun juga diakui oleh UNESCO. Jadi gara-gara Freire ini dibuang ke Chili, ternyata malah di Chili itu mengantarkan yang mulanya itu Chili negara yang terbelakang, sekarang kok menjadi negara yang itu yang terbaik di antara 5 negara yang ada, ya. Jadi nanti pun di akhir hayatnya, karena jasanya beliau ini besar, namanya itu diabadikan di salah satu institusi yang ada di Brazil, ya. Dan nanti di usia tuanya beliau ini sakit-sakitan, terutama sakit jantung, dan beliau meninggal pada tahun 1997. Oke, itu ya. Itu salah satu biografinya Paulo Freire. Jadi diawali dari orang miskin, orang yang terbelakang, kemudian beliau punya minat dan cita-cita yang luar biasa. Terutama apa? Terutama menggagas tentang pendidikan kaum tertindas. Oke, baik. Kita coba gali apa saja ide-ide dari Paulo Freire. Oke, pertama beliau ini menggagas yaitu hakikat manusia dan pembebasan. Ya. Jadi katanya Freire, manusia itu sebenarnya adalah penguasa atas dirinya sendiri. Ya. Jadi kita itu manusia yang itu sebenarnya menguasai diri kita, bukan dikuasai oleh orang lain. Ya. Kalau kita sadar bahwa diri kita itu menjadi apa itu tergantung kita, ya. Teman-teman mau menjadi seniman itu adalah pilihannya teman. Teman-teman mau ingin menjadi apa, misalkan menjadi seorang ahli hukum, itu pun juga atas kuasa dirinya, ya. Makanya apa? Kalau diri kita ini menguasai diri kita, makanya kita itu harus menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas, ya. Jadi kalau tadi kita menyadari kita itu adalah manusia yang itu menguasai diri kita, dan pilihan-pilihan kita itu atas kehendaknya kita, ya, disitulah kita menjadi manusia yang merdeka, yang bebas. Jadi teman-teman kok itu sudah merdeka dan bebas, itu teman-teman nanti apa? Nanti bisa berpikir, berkreasi, berinovasi. Karena apa? Karena sudah menjadi manusia yang merdeka. Tapi kok teman-teman hari ini, ya, sebagaimana di awal tadi saya singgung, kok hanya mengandalkan orang lain, mengandalkan apa namanya otoritas-otoritas yang ada. Yuk akhirnya apa? Kita tidak menguasai diri kita. Sedangkan Freire menegaskan, loh, setiap manusia itu penguasa atas dirinya. Jadi kita itu hakikatnya tidak dikuasai oleh orang lain. Kalau hari ini kok kita dikuasai oleh orang lain, dikit-dikit dituntun, ya. Kalau kalau sedikit mencari motivasi kepada orang lain, kalau lagi stres mencari mencari sandaran kepada orang lain, ya akhirnya kita tidak merdeka menjadi manusia. Yuk kita nggak bebas. Kayak teman-teman misalkan yang cewek, yang itu punya cowok, ya, kok menyandarkan hidupnya
sama cowoknya, bahkan semua hidupnya itu disandarkan sama cowoknya, ya akhirnya teman-teman yang cewek ini tidak menjadi manusia yang penguasa atas dirinya. Ya, kalau tidak menjadi penguasa atas dirinya, ya hakikatnya dirinya itu sedang tidak merdeka dan tidak bebas. Akhirnya dirinya nggak bisa berpikir, akhirnya pun juga nggak kreatif dan inovatif. Ya, nah untuk agar kita itu bisa berkreasi, menjadi manusia yang otentik, manusia yang itu adalah pilihan kita atas kehendak kita sendiri, ya kita harus menyadari kita ini yang menguasai adalah diri kita. Diri kita ini adalah yang menguasai adalah kita, bukan orang lain. Ya, makanya apa? Makanya adanya penindasan, adanya kezoliman dan lain sebagainya, itu menjadikan orang itu tidak bisa bebas atas dirinya. Jadi adanya orang yang itu menindas, jadi orang yang menindas dan orang yang tertindas, itu kemanusiaannya itu sama, yaitu apa? Yaitu dicuri oleh si penindas itu. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang tertindas dengan orang yang menindas itu keduanya itu sama-sama mengalami dehumanisasi. Akhirnya tidak bisa melihat sebagai manusia. Yang menindas pun juga sama, tidak bisa melihat dirinya manusia dan tidak bisa melihat orang lain sebagai manusia. Kalau kok kita di posisi tertindas, dizolimi dan lain sebagainya, atau kita itu tidak diberi kesempatan dan lain sebagainya, ya akhirnya kita nggak bisa menjadi manusia yang kreatif, tidak bisa menjadi manusia yang itu berinovatif. Karena apa? Karena sosial kita di tengah-tengah kita sebagai manusia yang itu tidak menjadi manusia, kita sedang tertindas. Ya, makanya apa? Untuk adanya pembebasan agar manusia itu tidak ada yang namanya penindasan, ya, tidak ada yang namanya dehumanisasi, jalan satu-satunya yaitu pembebasan. Jalannya dengan apa? Jalannya yaitu pendidikan. Jadi pendidikan yang basisnya itu humanisasi, basisnya yaitu memanusiakan manusia. Jadi kok pendidikan kok sama saja, yang itu kok menindas sebagaimana tadi, di mana seorang guru menganggap murid itu kayak celengan, tidak bisa apa-apa. Bisa mengerti kalau dituntun oleh gurunya, bisa berjalan kalau itu dituntun oleh gurunya. Ya akhirnya itu sama saja dehumanisasi, tidak bisa melihat dirinya yang itu sebagai manusia yang itu penguasa atas dirinya. Ya, walaupun Freire ini sudah mendeklarasikan ayo kita membebaskan itu dengan pendidikan. Loh, tapi pendidikannya itu belum bisa menjadi pendidikan yang itu humanisasi, yaitu sama saja. Makanya apa? Ayo kita rubah mindset yang itu pendidikan yang bisa memanusiakan anak didik. Ya kan? Banyak kan hari ini fakta pendidikan yang itu apa? Yang itu menjadikan anak didik itu tidak sama seperti halnya gurunya. Jadi guru itu seakan-akan penguasa yang menguasai dirinya dan sekaligus menguasai anak muridnya. Padahal katanya Freire, anak didik pun juga dia penguasa atas dirinya. Dirinya pun juga punya kemerdekaan, punya kebebasan. Tapi kok yang terjadi, ya, tidak bisa melihat yang namanya sesama manusia, ya akhirnya anak murid atau orang lain itu tidak bisa berkreasi, ya. Kalau tidak bisa berkreasi, akhirnya apa? Si murid itu copy paste sama dengan gurunya, ya. Makanya kenapa kok pendidikan itu nggak maju, atau ilmu-ilmu ilmu-ilmu yang berkembang itu nggak maju, teknologi itu nggak maju, ya karena menghasilkan murid-murid anak didik yang itu tidak inovatif, tidak kreatif, ide-idenya itu sama dengan gurunya. Padahal antara guru dan murid itu adalah dua hal yang berbeda yang itu menduduki di zaman yang berbeda.
Kalau zamannya berbeda, harusnya pemikiran dan idenya pun juga harus berbeda. Makanya apa? Makanya harus dengan pendidikan yang itu berbasis pada humanisasi, yaitu memanusiakan manusia. Disitulah nanti lahir yang namanya pembebasan. Tidak ada yang namanya intimidasi, penindasan pada murid, pada manusia, itu enggak ada. Oke, itu ya. Itu nanti yang menjadi dasar pendidikannya Freire. Coba kita loncati sedikit. Jadi beliau ini pun juga punya gagasan tentang kesadaran manusia. Jadi kesadaran yang pertama yaitu kesadaran intransitif. Ini adalah orang yang itu nggak sadar. Jadi nggak sadar kalau dirinya itu ditindas. Nggak sadar kalau dirinya itu penguasa atas dirinya. Dia itu tenggelam. Dia itu nggak tahu kalau dirinya itu sadar. Ya, misalkan teman-teman ya sibuk pada kerumunan, akhirnya teman-teman nggak tahu tujuannya mau kemana, apa yang dia kejar itu nggak tahu. Ya, misalnya ditanya kamu itu tujuannya itu mau kemana sih, dia nggak bisa menjawab. Karena apa? Karena kesadarannya itu intransitif, dirinya nggak sadar, dia tenggelam pada masa. Kalau orang lain itu ke barat, dirinya pun juga ikut ke barat. Kalau orang lain itu ke timur, orang dirinya pun juga ikut ke timur. Misalkan ya, kalau teman-teman itu ikut demo karena hanya ikut-ikutan ya, misalkan ditanya kamu itu demo itu tujuannya mau apa dan mau ngapain, nggak bisa menjawab, malah jawabannya ya karena yang lain itu demo ya saya harus demo. Ya itu artinya apa, dirinya itu nggak sadar sebagai manusia, dirinya itu tenggelam pada masa. Kalau dia tenggelam pada masa, dirinya itu nggak kelihatan, dirinya itu nggak otentik. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu kesadaran semi intransitif. Jadi ini adalah gambaran masyarakat yang itu tertutup taklid ya. Dia sudah punya kebenaran versinya. Kalau ada kebenaran yang itu di luar dirinya, biasanya orangnya itu sulit untuk menerima, sulit untuk menghargai adanya kebenaran-kebenaran yang lain. Karena apa? Karena dirinya itu tertutup dan taklid. Misalkan teman-teman hari ini, misalkan kok sektenya itu A ya, karena sektenya A kemudian ada gagasan-gagasan dari luar misalkan, itu sulit menerima, bahkan menganggap ajaran-ajaran kebenaran-kebenaran yang lain itu adalah kebenaran yang itu menjadikan kafir dan lain sebagainya. Kalau kok kita demikian, ya akhirnya kita itu tadi, yaitu kesadaran yang itu semi intransitif. Kita itu manusia yang tertutup, masyarakat yang tertutup. Kalau kita tertutup dan taklid, ya kita sulit menerima adanya kasanah-kasanah yang ada di luar diri kita. Kita sulit menerima adanya kebenaran-kebenaran yang ada di luar diri kita. Ya, cirinya apa? Cirinya itu fatalistik, ya, menyandarkan hidupnya pada takdir. Ya sudahlah, saya ini seorang petani ya harus demikian ya. Akhirnya nanti pun juga anaknya petani dan lain sebagainya. Kalau hanya menyandarkan pada takdir, ya dirinya itu nggak berubah. Akhirnya status quo yang itu ditindas, ya akhirnya dia tidak punya pergerakan keluar dari yang namanya penindasan. Karena apa? Karena menyalahkan takdir. Kayak misalkan cuaca hari ini banjir ya. Kemudian teman-teman mengatakan, ah ini sudah takdirnya Allah. Ya, dikit-dikit larinya ke takdir, dikit-dikit larinya ke Tuhan. Akhirnya Tuhan itu dijadikan kambing hitam. Ya, sudahlah hidup ini memang sengsara. Ya, walaupun hidup ini sengsara, insya Allah nanti saya itu masuk surga. Lu itu yang menjamin siapa ya? Nah, itu adalah kesadaran tertutup. Kalau kesadaran tertutup ini biasanya itu adalah masyarakatnya yang hidupnya itu di bawah kekuasaan orang lain. Hidupnya itu dalam ketergantungan.
Ya, dikit-dikit hidupnya itu menggantungkan kebijakan orang lain. Kayak misalkan murid itu belajarnya tergantung pada gurunya. Kalau gurunya itu nggak hadir, kalau dosennya itu nggak ngajar, yo si mahasiswanya itu nggak belajar. Kalau si gurunya itu nggak ngasih PR, yo si murid ini nggak belajar. Karena apa? Karena hidupnya itu di bawah kekuasaan si guru. Dan sekaligus apa? Hidupnya itu berada dalam ketergantungan si gurunya itu. Ya, kalau kok kita demikian, hidup dalam ketergantungan sekaligus hidup kita itu fatalistik, ya kita sulit menjadi manusia yang itu progresif, kita sulit menjadi manusia yang itu maju, ya. Makanya apa? Untuk agar kita itu menjadi masyarakat yang maju, harus apa? Kita harus menjadi masyarakat yang terbuka. Kita bisa menerima kebenaran-kebenaran yang baru. Kita bisa menerima apapun yang sifatnya itu kebaikan, walaupun sumbernya itu bukan dari masyarakat kita. Walaupun sumbernya itu bukan dari kiai kita, walaupun itu kiai manapun, yang namanya kebenaran kita harus terima. Itu masyarakat yang terbuka. Tapi kok kita tertutup, ya sudah, kebenarannya ya itu saja. Kita taunya yo dari guru kita taunya yo dari ustadz kita. Yang ketiga apa? Yaitu kesadaran naif. Ini adalah kesadaran yang levelnya agak tinggi. Levelnya itu lebih tinggi daripada semi intransitif. Jadi apa? Orangnya itu sudah ada kemampuan untuk mempertanyakan sekaligus mengenali realitas. Hanya saja apa? Sikapnya itu masih naif. Sikapnya itu masih tertutup dan taklid, ya. Jadi apa? Di sisi lain itu mau mempertanyakan realitas yang ada, mempertanyakan segala sesuatu yang ada, tapi sifatnya itu taklid, ya. Jadi masih membenarkan ide-ide yang itu sudah menjadi status quo dan dia nggak berani merekonstruksi, nggak berani. Ya, sebagaimana tadi, kalau itu nggak ada yang namanya rekonstruksi, nggak ada yang namanya pembaharuan, ya ilmu pengetahuan itu nggak berkembang. Walaupun teman-teman itu sudah mempertanyakan kenapa ada air, kenapa ada penindasan dan lain sebagainya, tapi apa? Tapi dia masih menerima adanya status quo. Dia nggak berani merubah, dia nggak berani bergerak. Cirinya apa? Cirinya biasanya masyarakatnya itu tergantung pada orang elit, ya, tergantung pada penguasa saat itu, ya, tergantung pada yang punya otoritas. Kalau itu yang ngomong presiden pasti benar. Kalau itu yang ngomong itu kiai pasti benar. Kalau itu yang ngomong ustadz pasti benar. Dia nggak berani mengkritisi, dia nggak berani yang namanya merekonstruksi, ya. Jadi hidupnya kebenarannya itu hanya tergantung pada orang-orang elit, orang-orang yang itu punya otoritas. Kalau orang yang punya otoritas mengatakan A, kemudian itu langsung dibenarkan tanpa mengkritisi dan lain sebagainya. Yang terakhir apa? Yaitu kesadaran kritis transitif. Jadi ini sudah tidak naif lagi, sudah tidak menjadi orang yang itu tertutup atau orang yang taklid, tapi apa? Tapi orang yang itu sudah kritis. Cirinya apa? Cirinya itu sudah mau menafsirkan masalah-masalah yang ada. Kenapa ada korupsi, ya? Kenapa ada pendidikan kaum tertindas dan lain sebagainya. Kemudian orangnya itu mau berdiskusi dan bisa menerima dan menolak. Karena apa? Karena orangnya itu terbuka, orangnya itu nggak tertutup, orangnya pun juga nggak taklid. Nah, itu ya. Jadi pada level yang terakhir ini, orangnya itu mampu merefleksi, melihat keluar diri maupun ke dalam dirinya, serta bisa melihat realitas yang terjadi pada hidupnya itu. Jadi teman-teman dicek hari ini kesadarannya itu ada di mana, ya, atau jangan-jangan kita yang itu manusia nggak sadar kalau diri kita manusia, atau jangan-jangan teman yang itu mahasiswa tapi nggak sadar kalau dirinya mahasiswa. Contohnya apa? Dirinya mahasiswa tapi nggak mau belajar, artinya dia nggak sadar kalau dirinya mahasiswa.
Kalau kita demikian, ya akhirnya kita itu kesadaran yang sifatnya paling rendah, sifatnya intransitif, ya. Tapi kok kita menjadi manusia yang itu tertutup, taklid, tidak mau menerima kebenaran-kebenaran yang ada di luar diri kita. Loh, padahal itu pun juga kebenaran, ya. Kalau kok kita demikian, ya akhirnya kita kesadarannya itu semi intransitif. Kita manusia yang itu sulit maju. Kita manusia yang itu sulit progresif. Karena apa? Karena kita tertutup. Kita nggak mau menerima sesuatu yang ada di luar diri kita. Oke, coba dicek ya. Nah, kesadaran yang paling tertinggi menurut Paulo Freire itu adalah kesadaran kritis transitif. Kita berani mengkritisi, kita berani mendekonstruksi. Kalau ada orang mengatakan suatu kebenaran, kita itu tidak tiba-tiba menerimanya. Kita itu mempertanyakan dulu, kita mengujinya. Makanya apa? Kebenaran dari siapapun dan dari manapun itu harus diuji keabsahannya, walaupun itu sumbernya dari kiai, walaupun itu sumbernya dari orang yang punya otoritas atau orang elit dan lain sebagainya. Kalau itu sudah dikritisi dan kita menemukan kevalitannya atau kebenarannya, baru kita menerima, kita diskusikan. Kita menjadi orang yang itu bisa mengkritisi, menerima maupun menolak. Disitulah kita manusia yang itu terbuka. Kita tidak menjadi manusia yang tertutup. Oke, itu ya. Itu adalah tingkat kesadaran manusia. Baru kita masuk ke ide-idenya Paulo Freire tentang pendidikan. Jadi beliau punya gagasan yaitu pendidikan yang itu membebaskan, ya. Jadi katanya Freire, pendidikan itu adalah proses bagi anak untuk menemukan sesuatu hal yang itu paling penting dalam kehidupannya. Jadi kalau ada pendidikan yang itu tidak mengantarkan si anak, ya, tidak mampu mengantarkan si anak untuk menemukan jati dirinya, artinya pendidikannya itu enggak sukses, ya. Harusnya apa? Harusnya setiap pendidikan yang ada itu bisa menjadikan anak merasa dirinya hidupnya itu penting, hidupnya itu berharga, hidupnya itu bisa bebas, bisa merdeka, ya. Maka apa? Terbebas dari segala hal yang itu mengekang kemanusiaannya menuju kehidupan yang penuh dengan kebebasan, ya. Jadi yang mulanya mungkin kesadaran kita tadi, yang kesadaran itu paling rendah, dengan adanya pendidikan kita punya kesadaran yaitu kesadaran kritis. Kita menjadi manusia yang itu terbebas dari pengekangan kemanusiaan. Kita terbebas dari yang namanya dehumanisasi. Kemudian kita menjadi manusia yang itu bebas, kita bisa memaknai hidup kita. Kita bisa menemukan kesejatian kita sebagai manusia. Itulah yang namanya pendidikan. Jadi kok pendidikan yang itu tidak bisa melahirkan makna kehidupan bagi si anak didik atau hanya melanggengkan status quo, ya, tidak menjadikan anak ini bebas dan kritis, yaitu bukan pendidikan, itu pendidikan yang itu dehumanisasi, melanggengkan status quo. Makanya apa? Freire ini menegaskan pendidikan yang membebaskan itu harus dijadikan pendidikan yang basisnya humanis, ya. Pendidikan yang itu merdeka, memerdekakan si anak, ya. Jadi kita nggak boleh mengekang si anak, kita harus memberikan waktu, memberikan yang namanya kebebasan pada si anak sebagaimana di awal tadi, ya. Manusia itu penguasa atas dirinya. Untuk agar manusia ini merdeka, jalannya itu dengan pendidikan. Nah, untuk itu apa? Pendidikan ini harus menjadi jalan menuju pembebasan umat manusia. Karena apa? Bagi Freire, tujuan tertinggi manusia itu adalah humanisasi. Dirinya yang itu manusia, yang dia sadar dirinya itu sebagai manusia dan bisa melihat orang lain pun juga sebagai manusia.
Ini nanti yang masuk dalam dunia pendidikan, terutama pendidik. Jadi pendidik itu yang mengajar kok tidak bisa melihat anak didik itu sebagai manusia, ya akhirnya pendidikannya itu adalah pendidikan yang tidak bisa membebaskan karena anak didik dianggap sebagai celengan. Anak didik itu dianggap sebagai kertas kosong yang itu harus diisi, yang mengisi itu adalah gurunya. Ya, kalau kok demikian, akhirnya apa? Akhirnya anak didik ini kayak objek, dijadikan objek yang itu diperalat oleh pendidik, ya. Makanya apa? Ayo kita pendidikan yang sifatnya itu tidak humanis, kita geser menjadi pendidikan yang sifatnya itu bisa memanusiakan manusia. Kadang kan kita hari ini bisa melihat manusia itu kan yang selevel dengan kita, ya kan? Kita bisa melihat manusia karena itu adalah guru kita, karena itu adalah saudara kita, karena itu keluarga kita. Tapi kan kita sulit melihat yang itu manusia, yang itu levelnya ada di bawah kita, termasuk siapa? Termasuk adalah anak didik kita. Kita anggap itu orang yang nggak bisa, kita anggap orang yang harus dituntun dan lain sebagainya. Kalau kok pendidikan masih demikian, ya akhirnya pendidikan itu belum bisa membebaskan karena posisinya si anak itu masih objek, masih diperalat. Oke, itu ya. Itu pendidikan pembebasan. Ini loh, ada juga yaitu komponen pendidikan yang membebaskan. Yang pertama itu pendidik. Jadi tugasnya para pendidik itu orangnya itu harus progresif revolusioner. Ya. Jadi pendidik kok sifatnya tadi, sifatnya kok hanya taklid, ya, hanya menerima yang itu kebenaran dari sektenya, hanya menerima yang itu kebenaran dari kiainya saja, yo dirinya nggak progresif. Artinya apa? Artinya guru yang itu tidak revolusioner. Kalau gurunya itu tidak progresif, yo bagaimana bisa menjadikan anak didiknya itu progresif? Untuk anak didiknya ini bisa maju, gurunya pun juga harus maju. Ya, untuk agar bisa maju apa? Pendidik harus berpikir terbuka, harus bisa menerima kebenaran-kebenaran yang ada di luar dirinya, entah itu dari sumber yang mana, asalkan itu kebenaran, itu layak untuk diterima. Biar apa? Biar pendidiknya ini progresif. Ya, kalau kok pendidik ini sifatnya kesadaran yang tadi, kesadaran yang itu taklid, ya, akhirnya yang terjadi anak didiknya itu tidak bisa melahirkan sesuatu yang baru. Isinya itu copy paste. Jadi gurunya punya ide ini, muridnya pun juga sama. Ya, kalau realitasnya kok faktanya demikian, yo efek besarnya negara itu nggak maju. Karena apa? Karena hanya mengulang ide-ide. Yang terjadi itu hanya hafalan. Hafalan itu kan hanya meniru. Menirukan sesuatu yang sudah ada. Yang berbeda itu kan hanya menghafalnya. Kalau kok sifatnya itu menghafal, ya akhirnya anak didiknya ini nggak kreatif, nggak inovatif. Dia tidak bisa melahirkan penemuan-penemuan yang baru. Ya, karena apa? Karena sifatnya hafalan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Guru itu harus bisa menumbuhkan harapan kepada peserta didik. Dalam arti lain apa? Guru itu bisa menjadi inspiring, ya. Jadi guru itu bisa menginspirasi pada anak didiknya. Kalau hari ini ada guru, ya, yang itu ngajar saja, tapi kok tidak bisa menginspirasi anak didiknya, yo itu tidak akan menumbuhkan harapan dan cita-citanya anak didik. Banyak kan anak didik, mahasiswa dan lain sebagainya, itu dia menjadi sesuatu yang baru, yang mulanya itu nggak bisa apa-apa, yang mulanya hidupnya stagnan. Tapi si anak didik ini nanti tiba-tiba berubah. Hidupnya itu titik balik. Karena apa? Karena terinspirasi dari gurunya, dari dosennya. Ya, jadi seakan-akan apa? Seakan-akan gurunya ini adalah sesuatu yang harus ditiru. Gurunya ini sesuatu yang itu menumbuhkan harapan, menumbuhkan minat bagi si anak didik.
Kalau ada guru yang itu kok tidak bisa memberikan harapan, menumbuhkan minat dan harapan peserta didik, itu adalah pendidik yang gagal, ya. Walaupun dia ngajar, tapi dia pendidik yang itu tidak menginspirasi, tidak bisa menumbuhkan minat pada anak didiknya. Karena apa? Karena tadi di awal, karena pendidik ini tidak progresif, sifatnya itu taklid, sifatnya itu tertutup. Kemudian apa? Pendidik ini harus bisa mencarikan cara yang itu tepat untuk anak didiknya, yang itu untuk belajar. Oh, anak didik ini cocoknya bidang tafsir, ya sudah dikasih cara untuk agar bisa memahami ilmu tafsir. Oh, si anak didik ini adalah sukanya itu manajemen. Guru tugasnya itu mencarikan cara saja, memfasilitasi. Biar apa? Biar si anak didik ini bisa belajar, bisa memahami yang itu menjadi minatnya, yang itu menjadi bakatnya. Kemudian apa? Pendidik ini pun juga harus membantu yang itu yang paling tepat yang ditawarkan kepada peserta didik, ya. Jadi guru ini menawarkan pada si anak didik, ini loh nak, yang ini paling baik, yang ini paling cocok. Kamu kan suka manajemen misalkan, ini loh caranya untuk belajar manajemen. Jadi pendidik ini harus bisa menawarkan sekaligus harus bisa mencarikan solusi yang itu paling tepat agar proses pembelajaran anak didik ini sukses. Itu bagi pendidik. Sedangkan yang kedua, bagi peserta didik, peserta didik atau anak didik ini perannya itu harus aktif, ya. Artinya apa? Dirinya sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kalau sebagai objek, artinya peserta didik ini non aktif, dia itu tidak aktif di dalam kelas, ya. Untuk agar dirinya itu sebagai subjek, dirinya itu perannya itu harus aktif, harus diskusi, harus dialog, harus menemukan sesuatu yang baru, tidak hanya menerima saja. Maka hati-hati apa? Paulo Freire ini menegaskan pendidik yang itu aktif itu malah akan menumbuhkan anak didik. Jadi kok pendidikan isinya ceramah, isinya hanya membacakan kitab-kitab klasik, hanya membacakan makna-makna kitab klasik, dan anak didik ini tidak diberikan kesempatan untuk mikir, tidak diberikan kesempatan untuk diskusi, ya akhirnya itu malah menumbuhkan otaknya si anak. Anaknya itu nggak berkembang, anaknya itu nggak progresif, anaknya nanti apa? Tidak melahirkan penemuan-penemuan yang baru. Karena apa? Karena isinya itu ceramah, isinya hanya membacakan kitab, ya. Dan si anak didik apa? Hanya mendengarkan, hanya menulis apa yang itu diucapkan oleh gurunya, oleh ustadznya. Itu katanya Freire apa? Itu menjadikan anak didik itu dungu. Dia nggak dewasa, dia tidak berani berpikir. Makanya apa? Peserta didik ini harus aktif. Yang aktif itu tidak hanya pendidik. Jadi anak didik pun juga aktif bergerak, aktif berpikir. Yang ketiga yaitu persoalan materi atau isi pelajaran. Katanya Freire apa? Isi pelajaran kurikulum itu harus senantiasa dikritisi, dipertanyakan. Janjani kurikulum ini cocok enggak untuk anak? Janjani kurikulum ini cocok enggak untuk suatu masyarakat atau suatu daerah? Kalau kurikulumnya itu enggak cocok, ya sudah, enggak usah dipakai. Makanya apa? Kurikulum yang itu di Indonesia misalkan, itu kan setiap pergantian menteri ganti kurikulum, nanti ganti lagi kurikulum. Loh, kita itu yang sebagai pendidik sekaligus peserta didik, ayo kita kritisi, biar menterinya itu enggak semena-mena, enggak saenake dhewe, ya. Kenapa kok demikian? Kadang kurikulum itu enggak cocok pada suatu daerah dan daerah yang lain. Mungkin satu sisi kurikulumnya ini cocok untuk wilayah kota, tapi untuk wilayah pinggiran atau wilayah perdesaan, kurikulumnya ini enggak cocok.
ya, nggak sesuai dengan porsi kebutuhan masyarakat. Makanya apa? Setiap kurikulum isinya itu harus kita kritisi, lebih-lebih apa kita dekonstruksi. Yang kedua apa? Pendidik dan peserta didik ini harus kerjasama untuk menentukan ini loh yang harus kita pelajari, ya. Ini loh yang harus kita dalami dan lain sebagainya. Tapi faktanya hari ini kan enggak, ya. Misalkan jadwal pendidikan yang menentukan itu ya waka kesiswaan, yang menentukan itu adalah wakil dekan dan lain sebagainya. Bahkan anak didik enggak pernah dilibatkan, mahasiswa enggak pernah dilibatkan, ya. Artinya apa? Artinya mahasiswa atau anak didik itu tidak dianggap sebagai manusia yang itu mestinya harus kerjasama dengan pendidik, ya. Misalkan gini, ayo minggu ini belajar apa, matematika ini enaknya pagi hari atau siang hari, ya. Itu harus didiskusikan bersama. Jadi pendidik nggak boleh semena-mena, ya. Yang ketiga apa? Bahan ajar itu katanya Freire yang menentukan itu harus peserta didik. Jadi apa? Tugasnya pendidik itu hanya menumbuhkan, hanya mencarikan cara yang terbaik untuk muridnya. Kemudian apa? Memberikan bantuan yang itu paling tepat untuk anak didik. Sedangkan bahan ajar itu yang menentukan adalah mahasiswa atau peserta didik. Aku itu suka matematika, aku itu suka ilmu hukum. Tugasnya guru apa? Yaitu hanya memfasilitasi, mencarikan materi-materi yang tepat untuk anak didiknya. Itu unik ya. Jadi teman-teman hari ini mungkin bisa untuk mengkritisi pendidikan yang ada di Indonesia yang sejauh ini anak didik itu nggak pernah dilibatkan untuk memilih bahan ajarnya, ya. Bahan ajarnya semuanya yang merancang itu Kemendikbud, yang merancang itu pihak lembaga, pihak instansi. Jadi anak didik itu berangkat sekolah, berangkat ke kampus, kemudian belajar, yang isinya itu sudah ditentukan oleh lembaga, kemudian mahasiswanya ini pulang, ya nanti pulang-pulang sampai ke rumah pun juga dia nggak tahu tadi apa yang itu diajari oleh si dosen atau si pendidiknya. Karena kenapa kok demikian? Karena yang menentukan itu mereka bukan kita, ya. Sedangkan kita tadi sebagai subjek yang itu harus mengkritisi, yang itu harus aktif, kemudian kita sendiri yang itu menentukan ini loh yang itu menjadi bahan ajar yang itu cocok untuk kita atau untuk anak didik. Yang terakhir apa? Hubungan antara pendidik dan peserta didik, ya, itu adalah hubungan yang sifatnya bukan hierarkikal, ya. Sifatnya itu bukan atas dan bawah. Hari ini kan pendidikan kita, mohon maaf, sifatnya kan feodalisme, ya. Sifatnya apa? Ada atas dan ada yang di bawah. Kalau murid itu harus demikian, kalau itu jangkar maka nggak barokah, akan kualat dan lain sebagainya. Apalagi mengkritik si gurunya atau mengkritik ustadznya, lebih-lebih mengkritik kiainya. Loh, itu kan apa namanya, kalau kita berani mengkritik atau menentang ajaran atau ide-idenya ustadz atau kiai, kita kan diancam nanti nggak barokah, nanti ilmumu nggak manfaat dan lain sebagainya. Itu adalah sifatnya hierarkikal. Artinya apa? Ada atas dan ada yang di bawah. Biasanya yang atas itu menguasai semena-mena sendiri. Bahkan si murid ini nggak punya kuasa, ya. Kalau dosennya itu nggak masuk ruang kelas, ya, kita yang sebagai mahasiswa itu nggak punya daya upaya untuk mengkritisi itu, ya. Kalau ada dosennya misalkan libur 1 minggu full nggak pernah ngajar, kita pun juga nggak berani mengkritisi, ya. Menganggap apa? Kalau mengkritisi itu dianggap tidak baik. Loh, itu yang menanamkan itu adalah budaya, yang menanamkan itu adalah guru kita. Untuk apa? Untuk melanggengkan yang namanya otoritasnya. Kalau itu terjadi, itu tidak diharapkan oleh Freire. Itu yang disebut pendidikan gaya bank, ya. Harusnya apa? Harusnya nanti Freire mengharapkan
Hubungan antara pendidik dan anak didik itu adalah hubungan yang dialogikal, yaitu yang kerjasama, menemukan sesuatu yang baru dengan dialog. Bukan yang sifatnya itu gaya bank. Makanya beliau ini punya pandangan pendidikan yang sifatnya itu gaya bank. Jadi gambarannya itu seperti celengan yang kosong. Tugasnya guru itu ngisi. Yo kalau itu isinya baik, tapi kok isinya yang jorok-jorok, yang jelek-jelek, yo akhirnya celengan ini yang kosong, yang kemudian itu terisi, isinya yo jelek. Ya, jadi dianggap manusia atau anak didik itu kayak bank, harus diisi, rekeningnya harus ada uangnya, kayak kertas kosong yang itu warnanya apa tergantung pendidiknya. Itulah nanti yang disebut pendidikan gaya bank. Cirinya bagaimana sih? Cirinya apa? Guru itu mengajar, peserta didik itu harus diajar. Ya, makanya tadi kalau gurunya ini kok bolos nggak mau ngajar, yo peserta didik dia nggak belajar. Akhirnya si peserta didik ini apa? Yo dia pulang ke rumah nggak jadi belajar. Karena apa? Karena guru itu mengajar. Kalau guru itu mengajar, ya peserta didik dapat ilmu dan tidak dapat ilmu itu tergantung gurunya. Di posisi ini apa? Peserta didik ini sifatnya tergantung pada orang yang punya otoritas, yaitu guru. Jadi satu-satunya untuk mendapatkan ilmu itu adalah dari gurunya. Kalau gurunya itu nggak mau mengajar, ya sudah anak didiknya nggak punya ilmu. Yang kedua apa? Guru itu merasa tahu segalanya dan peserta didik tidak tahu apa-apa. Kita kan sering secara tidak langsung kan menegaskan itu. Alah, anak didik itu nggak bisa kok, yang bisa itu gurunya. Makanya apa? Makanya pendidik ini seakan-akan harus menata bahan ajarnya, harus memilihkan bahan ajarnya, karena guru tahu segalanya, anak itu nggak tahu apa-apa. Makanya apa? Anak ini harus diisi dengan materi ini, dengan diskusi ini, atau dengan PR yang ini, dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru berpikir peserta didik dipikirkan. Ya, jadi menganggap peserta didik itu orang yang nggak bisa berpikir. Dan anak didik ini bisa berpikir, bisa berinovasi, ya, bisa kreatif, itu atas bantuan si guru. Ya, jadi gurunya itu mendorong, ayo nak, kamu harus ngerjain PR, ayo nak, kamu harus berangkat kuliah, dan lain sebagainya. Jadi apa? Jadi peserta didik ini bisa bergerak atau tidak itu tergantung pada si guru. Ya, guru berpikir, peserta didik dipikirkan. Kemudian apa? Guru bicara, peserta didik mendengarkan. Ya, jadi sifatnya yang kita kenal hari ini, sifatnya itu ceramah. Hari ini ceramah, besok ceramah, hari ini membacakan kitab, besok membacakan kitab. Posisinya peserta didik itu hanya duduk manis mendengarkan. Makanya nggak salah kalau ada peserta didik ngantuk, ya jangan salahkan peserta didiknya. Ya, kalau ada peserta didik yang itu bosan sekolah atau kuliah, jangan salahkan mahasiswanya atau anak didiknya. Karena apa? Karena tadi gurunya itu merasa tahu semuanya, dan gurunya ini sebagai subjek yang harus mengisi ilmu-ilmu untuk muridnya. Bahkan sifatnya tadi yaitu ceramah, ya, membacakan ini dan ini, muridnya itu hanya duduk anteng dan lain sebagainya. Peserta didiknya itu enggak aktif, tidak punya kuasa atas dirinya. Kemudian apa? Guru menentukan peraturan, peserta didik diatur. Ayo nak, kalau kamu nanti enggak sekolah, nanti kamu akan mendapatkan punishment ini dan ini. Ya, sedangkan punishment yang itu, ini, dan itu yang menentukan itu adalah gurunya, pendidiknya. Sedangkan peserta didik itu tidak pernah dilibatkan, ya. Jadi kayak tadi,
Kayak guru itu yang menguasai semuanya, mengetahui semuanya. Peserta didik harus diatur, peserta didik harus mendengarkan, peserta didik nggak bisa apa-apa, harus diajak berpikir, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kemudian apa? Guru memilih dan melaksanakan pilihannya, sedangkan peserta didik harus menyetujuinya. Kalau guru ngomong A ini harus dilaksanakan, ya. Dan peserta didik itu harus yang namanya mengangguk, tidak pernah menggeleng, ya. Kalau kok peserta didik posisinya demikian, ya dia menjadi manusia yang nggak dewasa, dia menjadi manusia yang nggak kritis. Karena apa? Karena semuanya itu yang memilih gurunya. Jam 7 pelajarannya MTK, habis duhur pelajarannya bahasa Inggris. Itu kan semuanya yang memilih gurunya. Sedangkan anak didik itu hanya menyetujui, hanya nggih, ya. Kalau kok hanya nggih, hanya mengangguk-ngangguk, itu bukan manusia, itu kambing, itu hewan. Jadi hewan itu nggak pernah menggeleng, nggak pernah berpikir, ya. Kalau itu terjadi, itulah pendidikan gaya bank. Jadi peserta didik nggak punya kuasa. Jadi katanya guru apa itu harus dilaksanakan oleh peserta didik, harus dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian apa? Guru bertindak, peserta didik membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya. Ya, gambarannya kayak guru itu role model. Guru itu adalah seorang artis dan murid ini membayangkan aku ini harus seperti guru saya. Kalau saya nggak seperti guru saya, ya saya gagal menjadi manusia, saya nggak sukses dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya si murid ini tidak punya tidak punya pandangan yang luas, ya. Seakan-akan gurunya ini adalah satu-satunya yang itu harus diikuti dan lain sebagainya. Apa yang diucapkan harus diiyakan dan lain sebagainya. Selanjutnya apa? Guru memilih bahan apa yang akan diajarkan. Sedangkan anak didik itu harus menyesuaikan diri dengan pelajaran itu. Itu kan terjadi hari ini kan. Apa-apa yang ngatur itu adalah waka kesiswaan. Apa-apa yang ngatur itu adalah guru. Anak didik itu apa? Menyesuaikan saja. Ya, kalau itu nggak sesuai, ya anak didik ini nggak sukses menjadi seorang pembelajar. Karena apa? Nggak pernah dilibatkan. Ya, karena bahan ajar, materi-materi semuanya itu yang menentukan adalah guru. Iyo kalau itu sesuai dengan minat dan bakatnya anak. Kalau itu nggak sesuai, yo itu malah merusak. Anaknya itu pingin mendalami matematika, tapi kok yang diajarkan bahasa, yo itu akan mencelakai masa depannya anak. Yang terakhir, ya kemudian apa? Guru adalah subjek proses belajar. Sedangkan peserta didik objek belaka, ya. Jadi anak didik ini sebagai alat, dijadikan alat. Kamu harus masuk jam 7, kamu harus demikian, demikian. Sedangkan gurunya ini aktif yang menentukan kebijakan, yang menentukan bahan ajar. Anak didik wis pokoknya sekolah rungokke, nanti gurunya itu selesai pulang. Ya kan, pendidikan hari ini kan demikian kan, ya. Jam 7 berangkat, nanti guru-gurunya ngajar, selesai ngajar ya sudah pulang ke rumah. Anak didiknya hanya objek, datang dan pulang. Yang terakhir apa? Mencampur adukkan kewenangan ilmu pengetahuan dengan kewenangan jabatannya. Aku ini kepala sekolah lo ya, aku ini dekan lo ya. Kalau aku ini dekan, kamu nggak boleh macam-macam, ya. Kamu nggak boleh yang namanya demikian dan demikian. Kalau kamu kok berani yang namanya menentang apa yang saya ajarkan, ya kamu nanti tidak saya berikan beasiswa, misalkan kamu nggak saya berikan nilai yang baik. Artinya apa? Artinya si guru ini waktu ngajar itu mencampur adukkan antara yang diajar dengan otoritasnya, ya. Kita kan hari ini kan demikian, melihat
guru kita, dosen kita, oh dia itu profesor, dia itu dekan, dia itu rektor. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak berani ngomong. Akhirnya kita hanya duduk manis, hanya mendengarkan. Akhirnya ya tadi kita nggak kreatif, ya. Jadi ini semua adalah pendidikan yang itu disebut antagonisme pendidikan, yang itu gaya bank. Inilah yang dikritik habis-habisan oleh Paulo Freire. Mosok pendidikan kayak begitu, ya. Masa pendidikan kok kayak celengan kosong yang itu harus diisi? Masa anak didik kok dianggap koyok celengan, koyok tabungan, ya? Nanti diisi 1.000, 2.000, itu tergantung gurunya. Yo kalau gurunya itu mau mengisinya, kalau tidak mau mengisinya, yo akhirnya apa? Akhirnya tabungannya itu enggak, apa namanya, enggak ada isinya, atau celengannya itu enggak ada isinya. Gambarannya seperti apa sih pendidikan gaya bank? Ini loh. Coba teman-teman itu bisa refleksi pendidikan hari ini, apakah sama? Ini loh gambarannya. Jadi ada burung, ada monyet, ada penguin, ada gajah, dan ada ikan, ada anjing, ya, yang itu mendengarkan seksama yang dikatakan oleh gurunya, ya. Dan gurunya ini bilang, wahai anak-anak, hari ini ujiannya adalah memanjat pohon. Coba teman-teman bayangkan, ketika gurunya itu mengatakan hari ini materinya adalah memanjat pohon, ya, bagi gajah itu nggak mungkin, ya, apalagi bagi ikan, yo sampai kapanpun nggak bisa naik pohon, ya. Kalau itu bagi monyet, yo itu bisa, ya. Tapi bagi penguin, yo itu nggak bisa, ya. Artinya apa? Artinya itu pendidikan gaya bank. Jadi pendidik itu hanya menguasai saja dirinya sebagai subjek, sedangkan murid-murid yang itu macam-macam, minatnya macam-macam, bakatnya macam-macam, potensinya itu macam-macam dan berbeda-beda, tapi kok dipukul rata oleh si pendidik. Akhirnya apa? Akhirnya yang bodoh itu pun juga tetap bodoh. Yang pinter akan semakin pinter, yang bodoh itu tambah semakin bodoh. Karena apa? Karena pendidiknya itu nggak bisa melihat potensi-potensi yang macam-macam yang ada di anak didik, ya. Potensi manusia kan macam-macam, bakat kita kan berbeda-beda, tapi kok itu bahan ajarnya sama, materinya sama, kebijakannya guru sama, itu malah menjadikan yang bodoh akan semakin bodoh. Yo bagaimanapun, yang namanya gajah itu nggak bisa naik pohon. Yo bagaimanapun ikan itu sejak dia lahir sampai dia meninggal, yo dia tidak bisa naik pohon. Tapi gurunya ini bilang materi hari ini adalah memanjat pohon. Itu adalah guru yang bodoh. Ya, guru yang tidak bisa melihat anak didiknya yang itu punya potensi macam-macam. Kenapa kok demikian? Karena anak didiknya ini dijadikan objek. Dia harus mengikuti apa yang itu diucapkan oleh gurunya, ya. Jadi gurunya itu hanya ngomong, hanya membacakan kitab dan lain sebagainya. Nanti kalau demikian yang terjadi itu kayak ikan sama monyet, ya. Jadi monyetnya ini bilang, wahai ikan, kamu bisa manjat pohon enggak? Ya. Jadi ikannya ini membalas, kalau kamu itu bisa berenang enggak? Bisa menyelam enggak dengan waktu yang lama? Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi itu akhirnya discommunication, ya. Tidak tahu kamu itu bidangnya apa, tidak tahu kamu itu minatnya apa, dan saya pun juga sama nggak tahu kamu itu bakatnya di mana. Kenapa kok demikian? Karena pendidikan kita itu sudah salah. Pendidikan kita itu gaya bank. Yang mempraktekkan siapa? Yang mempraktekkan itu adalah guru-guru kita. Yang itu salah menerapkan pendidikan. Akhirnya kita debat, kita memperdebatkan kebenaran, ya. Walaupun toh kita itu sebenarnya punya kebenaran sendiri, akhirnya apa? Kebenaran kita kita bandingkan dengan orang lain, ya. Aku ini bisa memanjat, kamu nggak bisa. Aku ini bisa berenang, kamu nggak bisa berenang. Makanya apa? Semua orang yang itu nggak bisa berenang itu adalah orang bodoh.
Orang yang itu tidak bisa memanjat pohon itu adalah orang bodoh. Yang mengatakan itu kan monyet, ya. Dan orang yang mengatakan orang yang nggak bisa berenang itu adalah orang bodoh. Loh, yang mengatakan itu adalah ikan, yang dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang itu dimiliki oleh si monyet. Kalau kok guru demikian, itu adalah guru yang tidak tahu posisi dan porsinya sebagai pendidik yang itu mengajar anak didik. Itu ya. Itu pendidikan gaya bank. Coba teman-teman tadi dicek apakah proses pendidikan hari ini sifatnya gaya bank. Kalau itu kok gaya bank, artinya pendidikannya itu tidak membebaskan, tidak memanusiakan manusia, tidak menjadikan diri kita sebagai manusia. Kalau demikian apa? Artinya pendidikan hari ini dehumanisasi, bukan pendidikan yang humanisasi. Makanya hari ini kan banyak mahasiswa, terutama pendidikan, yang itu neliti pendidikan humanisasi, pendidikan yang memanusiakan manusia, itu bisa memakai kacamatanya Paulo Freire. Ya, jadi objeknya itu pendidik yang itu nggak bisa membaca anak didiknya. Akhirnya apa? Guru ini akan mengatakan anak didik yang berprestasi itu adalah anak didik yang bisa memanjat. Ya bagaimanapun ya, yang berprestasi itu adalah monyet ya. Sedangkan gajah, pinguin bagaimanapun tidak bisa berprestasi. Karena apa? Karena materinya itu naik pohon. Tuh, itulah absurdnya pendidikan. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita sudah membaca ada banyak problem tentang pendidikan yang itu tidak membebaskan, terutama pendidikan yang itu sifatnya gaya bank. Paulo Freire ini menegaskan harusnya apa? Pendidikan yang itu di dalamnya ada pembelajaran, sifatnya itu harus membebaskan. Ya, seperti halnya kata kunci tadi, yaitu apa? Jadikanlah semua manusia yang itu kuasa atas dirinya, termasuk si murid. Makanya yang pertama apa? Dalam pembelajaran sifatnya itu harus dialog, ya. Nggak boleh yang namanya guru terus-menerus ceramah, itu nggak boleh. Ada kan pendidikan hari ini di mana pendidik apa nggak pernah dikasih kesempatan untuk diskusi, bahkan tidak pernah dikasih kesempatan untuk diskusi sama gurunya, sama ustadznya. Isinya si murid ini ya, arti apa namanya, posisinya si anak didik ini hanya mendengarkan apa yang diucapkan si ustadznya atau si gurunya. Bahkan si anak didik ini nggak berani mengkritisi, nggak berani mempertanyakan. Jadi tiba-tiba pendidiknya ini ngajar, membacakan, menceramai, selesai ya sudah, ya. Bahkan di situ anak didik nggak ngomong, ya, nggak yang namanya mengkritisi, nggak mempertanyakan, isinya hanya duduk manis. Ya, artinya apa? Artinya pembelajaran yang itu dehumanisasi. Pembelajaran yang itu tidak menganggap kalau si anak didik ini pun sama dengan pendidik yang itu sebagai manusia. Ya, akhirnya kalau tadi itu terjadi, ya pendidikan masih sama saja, yaitu sebagai gaya bank. Anak didik kayak celengan yang harus diisi air, harus diisi yang namanya barang-barang dan lain sebagainya. Makanya Paulo Freire mengajarkan, ayo pembelajaran itu sifatnya harus dialogis, yaitu dialog. Ya, guru itu sebagai subjek, murid pun juga sebagai subjek. Ayo kita diskusi, ayo kita menemukan, ayo kita memecahkan masalah bersama. Jadi ini adalah ketika guru bisa melihat anak murid ini bisa berpikir, anak murid ini bisa mengkritisi, ya, bisa memilih bahan ajar pembelajarannya. Ya, artinya apa? Mikir bareng, menemukan masalah yang bareng, kemudian menjawab masalah itu dengan bersama-sama. Yang dijadikan objek itu apa? Yaitu bukan si murid, melainkan apa? Melainkan realitas yang ada di luar diri manusia atau di luar dirinya murid, termasuk adalah materi-materi atau bahan ajar yang ada.
itulah yang harus dijadikan objek. Tapi kok faktanya apa? Faktanya itu murid itu dijadikan objek, itu kan absurd. Ya, sedangkan murid ini harus berpikir, dia harus mengkritisi, dia harus mendialogkan, dia harus mendiskusikan, ya. Tapi kok sejak awal murid ini dijadikan objek, ya dia tidak akan bisa menjadikan realitas ini sebagai objek. Karena apa? Karena dirinya itu sudah dijadikan objek dulu oleh pendidik. Makanya apa? Pendidik dan anak didik ini sama-sama sebagai subjek yang itu sama-sama belajar. Ya, alam realitas ini satu-satunya yang itu dipikirkan, yang dijadikan objek oleh guru dan murid. Disitulah terjadi pembelajaran dialog. Disitulah terjadi yang namanya tanya jawab. Murid itu nggak segan-segan bertanya sama gurunya. Murid pun juga nggak segan-segan mengkritisi apa yang disampaikan gurunya. Murid pun juga nggak segan-segan yang itu bilang aku nggak setuju dengan ini karena saya punya argumentasi A, punya argumentasi B. Loh, itu absah-absah saja. Jadi kalau ada murid hari ini dia mengatakan, wahai guru, saya nggak setuju karena argumen guru demikian, sedangkan saya punya data demikian. Loh, kalau ada murid demikian, itu murid yang bisa mikir, dia sebagai subjek. Ya, tapi faktanya apa? Hari ini jarang sekali murid-murid atau mahasiswa yang itu berani mengkritisi gurunya, mempertanyakan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kenapa kok demikian? Yo karena sejak awal pendidikannya itu gaya bang. Murid sudah ditanamkan kalau kamu itu adalah objek, kalau kamu itu adalah celengan yang itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa mikir, tidak bisa menentukan hidup. Yang menentukan itu adalah guru. Yang menentukan itu adalah ustadz dan lain sebagainya. Itu adalah wilayah epistemologi. Kalau wilayah aksiologi itu maaf ya, jadi kurang I ya. Jadi biasanya kita kan sibuk pada tulisan. Ya, walaupun kita nggak paham tulisannya salah, kita sibuk di situ. Itu pun juga gaya bang. Oke, jadi yang kedua, Freire ini mengatakan pendidikan itu adalah politik, ya, zon politikon. Jadi manusia itu yang bisa berpolitik itu hanya manusia. Bebek itu nggak bisa, ya. Kambing itu nggak bisa menjadi politikus, itu nggak bisa. Yang bisa itu hanya manusia, ya. Sedangkan pendidikan itu pun juga sifatnya harus politik. Maksudnya apa? Harus ada yang namanya pertentangan, harus ada yang namanya kebijakan-kebijakan yang itu berbeda. Baru di situ apa? Baru di situ kita memikirkan bersama mana yang paling layak dijadikan bahan ajar yang itu diajarkan, yang itu kita pelajari bersama. Tadi kan di awal rumusnya, murid ini kan subjek. Kita libatkan untuk menentukan bahan ajar. Kita libatkan untuk menentukan materi yang diajarkannya. Ya, tapi kok gayanya kok misalkan itu politik sudah diterapkan, tapi kok itu menyampingkan, ya? Atau shift katanya Freire itu apa? Implikasinya kok terakomodasinya kepentingan satu kelompok yang itu meminggirkan kelompok yang lain, yaitu pendidikan gak sukses, ya. Harusnya apa? Pendidikan yang itu politik itu harus disamaratakan, ya. Artinya apa? Bisa diterapkan untuk semua pendidik. Jadi pendidik itu dan anak didik itu sebagaimana berpolitik di dalam kelas untuk mencari mana keadilan yang pas, mana kebijakan yang pas, mana kebenaran yang pas, ya. Itu lahir karena ada politik. Jadi politik pendidikan bukan politik praksis yang itu kebijakan negara, itu enggak, melainkan apa? Pembelajaran yang sifatnya itu politik, mencari cara bersama, ya, menemukan sesuatu yang baru yang itu dengan cara yang apa? Dengan cara yang namanya dialog, ya. Disitulah nanti melahirkan pedagogi kritis, pendidikan yang tidak hanya mangguk, tapi apa? Pendidikan yang sifatnya itu menggeleng,
Ya, aku mau menerima kalau saya itu sudah membuktikan kebenarannya, ya. Dan apa yang kamu katakan itu kamu anggap suatu kebenaran, saya akan menganggap itu suatu kebenaran kalau itu sudah saya uji kebenarannya. Nah, itu kan modelnya kan politis, gitu ya. Oke, kalau bisa demikian, itulah yang diharapkan Paulo Freire. Yang mulanya gaya bank, sekarang sudah menjadi pembelajaran step by step yang itu membebaskan. Kemudian beliau melanjutkan, untuk agar pendidikan itu tidak menjadi pendidikan yang dehumanisasi, melainkan pendidikan yang itu humanisasi, ya. Tahap pertama apa? Manusia itu harus menyadari kalau dirinya itu sedang ditindas. Anak didik itu harus menyadari kalau dirinya itu selama ini dijadikan objek. Atau masyarakat itu harus menyadari kalau sekarang itu saya belum bisa melek, membaca dan menulis. Ya, step pertama harus menyadari dulu. Ya, kalau sudah menyadari apa, ayo kita melakukan pembebasan dengan cara praksis. Ya, yaitu apa? Ayo kita bergerak, ayo kita action. Yang mulanya kita nggak bisa membaca, bagaimana caranya kita bisa membaca? Yang mulanya kemarin kok gaya bank, ayo sekarang kita pendidikan yang itu pembebasan, yang itu tidak menjadikan anak didik objek. Kalau sudah ada kesadaran ini, ayo kesadaran ini kita praksiskan yang itu berupa tindakan kultural. Ya, artinya apa? Tidak aku saja yang itu punya kesadaran, yang punya kesadaran tentang penindasan ini. Tidak aku saja yang mengharapkan pembebasan. Tidak aku saja atau tidak hanya satu lembaga atau dua lembaga yang itu apa? Yang itu bahasanya apa? Yang itu menjadikan pendidikan itu membebaskan, tapi apa? Jadikan itu tindakan kultural sampai menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi ini adalah merubah pola mindset, ya. Yang mulanya mindsetnya tadi pendidikan itu tergantung pada orang yang punya otoritas, tergantung pada guru. Sekarang mindset itu dirubah, dijadikan pendidikan yang membebaskan, ya, yang itu sebagai tindakan kultural, yang itu menjadi yang namanya budaya, menjadi yang namanya tradisi. Kalau itu bisa, maka pendidikan yang membebaskan ini nanti akan berhasil, karena tidak hanya satu daerah saja yang itu ingin bebas, tapi apa? Itu semua sudah menjadi tindakan kultur. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua apa? Katanya Freire, untuk pendidikan itu membebaskan, ya, jalannya tadi yaitu ada dialog, tapi jangan dipakai yang namanya anti dialog, ya. Kalau anti dialog, ya yang terjadi sama lagi yaitu pendidikan gaya bank. Harusnya apa? Yang dipakai itu dialog. Ini loh Freire mengatakan anti dialog itu apa? Alatnya untuk menindas, yaitu karakter yang itu menaklukkan, adu domba, menguasai, memanipulasi dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pembelajaran, ada proses pendidikan yang itu anti dialog, ya, biasanya itu di dalamnya ada satu di antaranya yang itu menindas, ya. Ada satu di antaranya yang itu sifatnya adu domba, menaklukkan, ya. Kayak guru misalkan nggak mau dikritik sama muridnya. Padahal yang namanya pengetahuan itu lahir karena ada kritik satu dan kritik yang lain. Ilmu pengetahuan baru berkembang, ya. Tapi kok ada pendidik, ada ustadz kok tidak mau dikritik, itu artinya bukan mendidik manusia, itu mendidik hewan. Ya, hewan itu kan kalau dikasih AA semua. Tapi ini ingat, ini mendidik manusia. Kalau kok pendidikan sifatnya anti dialog, ya sudah. Itu tidak melahirkan pendidikan yang membebaskan. Harusnya apa? Yaitu dengan dialogika.
yaitu dengan apa? Kerjasama, persatuan, ya, perpaduan kebudayaan. Kita dialogkan semua, materi-materi yang ada dialogkan semua. Nggak ada hubungan hierarkikal, itu nggak ada atas bawah, itu nggak ada. Posisinya sama sebagai subjek untuk kerjasama. Baru di situ lahir pendidikan yang itu membebaskan, bukan pendidikan gaya bank. Oke, kita lanjutkan. Ini terakhir materi dari Paulo Freire. Yang pertama apa? Hakikat belajar itu adalah pembelajar itu harus mengetahui peran dirinya. Jadi katanya Freire, ya, kalau kita belajar kok sifatnya hanya menghafal, sifatnya itu hanya menerima, ya, menerima apa yang disampaikan oleh gurunya, yo kita tidak akan melahirkan sesuatu yang baru. Kita tidak akan mampu memahami konteks apa yang sedang kita pelajari. Kita pun juga tidak bisa membaca realitas yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena sifatnya hanya menghafal, sifatnya hanya menerima apa yang diucapkan oleh ustadz atau hanya oleh guru. Harusnya apa? Seorang pelajar yang itu dia sedang belajar, ya, harusnya itu harus bisa menemukan sesuatu yang baru, bisa menciptakan, kemudian apa? Yaitu menulis ulang. Itulah yang disebut belajar. Ya, jadi belajar katanya Freire itu adalah bentuk menemukan kembali. Kemudian bisa menciptakan kembali, menulis ulang kembali. Itulah yang disebut belajar. Artinya apa? Kita tidak hanya menghafal kemarin begini, besok ini, ya. Menghafal itu apa? Menghafal itu hanya mengulang-ulang, tidak ada yang namanya perubahan. Kayak teman-teman menghafal Al-Quran, tapi kok tidak tahu maknanya isinya Al-Quran, ya. Walaupun hafal ayatnya dan lain sebagainya, itu bagus, tapi tidak merubah, tidak melahirkan sesuatu yang baru. Kalau isinya hanya menghafal, yaitu levelnya anak TK, levelnya anak kelas 1, 2 SD. Mereka akalnya itu belum jalan. Makanya apa? Ayo kita gunakan akal kita saat kita belajar. Kita harus menemukan sesuatu. Kita harus bisa mampu menciptakan dan lain sebagainya. Dan katanya Freire, ya, pada dasarnya praktek belajar itu adalah bersikap terhadap dunia, ya. Jadi apa? Jadi seorang murid, anak didik atau mahasiswa itu jangan menutup rasa ingin tahunya. Harus ada rasa curiosity and wonder-nya, ada rasa takjub dan harus ada rasa ingin tahu untuk bertanya, untuk menemukan, untuk mencari dan lain sebagainya. Tapi kok hari ini teman-teman nggak ada rasa curiosity and wonder, ya teman-teman tidak akan menemukan sesuatu yang baru. Kita bisa menemukan sesuatu yang baru yang hari ini nggak ada. Karena kita itu rasa tahunya itu besar. Makanya kalau hari ini ada peserta didik atau seorang pembelajar yang rasa ingin tahunya itu rendah, itu otomatis dia itu sulit untuk menjadi atau sulit untuk menjadi intelektual. Nah, teman-teman kalau ingin menjadi intelektual atau ingin menjadi ilmuwan atau cendekiawan, harus apa? Harus tanamkanlah rasa ingin tahunya yang besar, yang itu enggak cukup dengan sesuatu yang saya terima, enggak cukup dengan apa yang disampaikan oleh guru, enggak cukup apa yang saya pelajari materi-materi yang ada di kuliah, ya. Di kuliah itu mengajari itu dan lain sebagainya, tapi kita nggak puas dengan itu, Kak. Kita masih belajar sesuatu yang baru. Kita sibuk di perpustakaan membaca, kita sibuk mengikuti seminar-seminar yang ada. Karena apa? Rasa ingin tahu kita itu besar. Yang terakhir katanya Freire, ya, seorang pelaku pelajar itu harus rendah hati, ya. Jadi punya sikap kritis, tapi jangan lupa rendah hati. Ya, nggak boleh sombong. Nggak boleh yang namanya merasa pinter, merasa tinggi hati. Terutama seorang guru nggak boleh
merasa dirinya paling menguasai, paling pinter. Kemudian anak didik ini harus dijejali A, B, C, dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Jadi apa? Kita boleh yang namanya kritis, kita boleh yang namanya mendekonstruksi, merekonstruksi, dan lain sebagainya. Tapi sadarilah kita harus rendah hati. Ya, kita nggak boleh sombong di level apapun saat kita belajar. Itulah yang disebut hakikat belajar dari Freire. Oke, terakhir ada katanya Freire. Ini loh, beliau menegaskan, kualitas perilaku belajar tidak bisa diukur dengan jumlah halaman yang dibaca selama satu malam atau jumlah buku yang dibaca selama satu semester. Belajar bukanlah mengonsumsi ide, namun menciptakan dan terus menciptakan ide. Kayak tadi di awal saya menyebutkan, kayak teman-teman yang mahasiswa besok ada ujian, kemudian satu hari ini sampai malam kita ngedor belajar. Itu tidak menentukan kualitas kita sebagai manusia. Itu tidak menentukan kualitas keilmuan kita sebagai cendekiawan atau sebagai mahasiswa. Dan teman-teman pun belajar itu tidak bisa diukur seberapa banyak jumlah buku yang kita baca. Iya kan? Jadi teman-teman misalkan pergi ke rumahnya siapa, bukunya kok banyak ya. Oh, otomatis orangnya ini pinter. Ya. Nanti pergi kemana melihat, kemana-mana bawa buku, kemana-mana baca buku. Kemudian kita menyimpulkan, wah orangnya itu pasti cerdas, orangnya itu pinter. Katanya Freire apa? Itu bukan kualitas perilaku belajar, itu tidak bisa dijadikan ukuran, tidak bisa dijadikan indikator seorang yang berilmu, itu tidak di situ. Jadi teman-teman itu belajar, banyak membaca, halamannya beribu-ribu buku sudah dibaca ya. Kalau teman-teman itu kok masih menyamakan ide sebelumnya dengan idenya sekarang, yaitu belum seorang pembelajar yang itu berkualitas. Harusnya apa? Harusnya bisa menciptakan ide yang baru. Ya, dengan yang namanya belajar, kita menerima sesuatu, kemudian kita itu bisa menciptakan. Itulah yang disebut kita berhasil dalam kita belajar. Tapi kok kita masih sama? Ya artinya kita copy paste yang dikatakan Ustadz A, ya kita A, yang dikatakan guru A, ya kita A. Yaitu bagi Freire apa? Itu sama saja. Itu tidak bisa diukur kualitasnya karena antara hari ini dengan kemarin itu sama saja. Harusnya apa? Harusnya kita itu bisa menciptakan ide-ide yang brilian. Baru itulah kita sukses menjadi seorang pelajar. Oke, itu ya. Yang terakhir, katanya Freire. Belajar adalah proses di mana pengetahuan disajikan kepada kita, kemudian dibentuk melalui pemahaman, diskusi, dan refleksi. Jadi belajar itu tidak hanya menerima ilmu saja. Kalau hanya menerima ilmu yang disampaikan oleh pendidik, yaitu masih pendidikan gaya bank, bukan pendidikan yang membebaskan. Pendidikan yang membebaskan itu apa? Kita menerima ilmu, kemudian kita pahami, kita diskusikan bersama. Ya, kita diskusikan dengan guru kita, diskusikan dengan ustadz kita, dengan kiai kita. Baru kita menemukan suatu kebenaran yang baru dari diskusi itu, baru kita refleksi, kita melihat ke dalam diri kita, apakah diri kita sudah menjadi orang baik atau belum. Itulah yang disebut belajar. Tapi kok hari ini pendidikan tidak ada yang namanya diskusi dan lain sebagainya, yaitu masih gaya bank. Selanjutnya apa? Belajar itu bukan untuk mengonsumsi ide, tetapi untuk membuat dan menciptakan ide-ide yang baru sebagaimana di awal tadi. Kalau teman-teman belajar kok hanya mengonsumsi idenya Freire, idenya Plato, idenya Aristoteles, Heraklitus, dan lain sebagainya, yo kita apa? Kita itu nggak sukses. Kita dikatakan sukses apa? Ketika kita itu paham,
Ketika kita itu tahu idenya Freire ini, idenya Plato itu, kemudian dari situ kita mampu menciptakan ide-ide yang baru yang itu adalah penemuan kita, yang itu versi kita, yang itu berbeda dengan guru kita, berbeda dengan ilmuwan-ilmuwan yang itu sebelumnya. Disitulah kita betul-betul belajar. Yang terakhir, karena cinta adalah tindakan keberanian, bukan rasa takut. Cinta adalah komitmen untuk orang lain. Tidak peduli di mana orang tertindas ditemukan. Tindakan cinta adalah tujuan untuk mereka. Ya, jadi ini quote-nya Paulo Freire. Jadi tadi kan di awal waktu Freire ini saat kecil itu kan mengalami yang namanya perasaan yang luar biasa bagaimana rasanya menjadi orang yang itu kelaparan, menjadi orang yang itu miskin. Sampai tadi beliau bersumpah, aku akan mendedikasikan hidup saya untuk memperjuangkan orang miskin, orang yang tertindas. Jalannya dengan apa? Jalannya yaitu dengan cinta. Tindakannya dengan keberanian, ya bukan rasa takut. Kalau teman-teman ini ingin mewujudkan cita-citanya untuk mewujudkan harapannya, kalau tidak dengan cinta dan keberanian, ya jangan diharapkan cita-citanya itu terwujud. Jadi Paulo Freire yang mulanya itu bukan siapa-siapa, bahkan orang pinggiran yang ada di Brazil, kemudian beliau menjadi orang besar, bahkan profesor, bahkan guru besar ya, bahkan menjadi direktur kebudayaan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena beliau ini punya cinta dan punya keberanian. Untuk apa? Untuk mencintai orang yang ditindas. Entah itu ditemukan di mana. Kalau ada orang tertindas, ayo kita cintai, ayo kita tolong mereka. Karena apa? Karena tujuan kita hidup, ya, tujuan kita hidup itu adalah tindakan cinta yang itu memperjuangkan mereka orang yang tertindas. Oke, itu ya. Itu dari Paulo Freire. Oke, sedikit dari gagasan beliau, setidaknya kita punya pandangan, oh ini loh ternyata pandangannya Paulo Freire. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.